Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika kita buka hati kita lebar-lebar, maka Tuhan boleh bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ku mengagumi
saudara, pada saat hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul 4 potong kayu bakar. Mungkin sangat sedikit aneh kok ada 4 potong kayu bakar, apa hubungannya, saudara? Nah, dan saya akan uraikan di sini bagi kita apa yang dimaksud 4 potong kayu bakar. Next slide. Nah, saudara, yang keempat potong kayu bakar itu terdiri dari yang pertama adalah disiplin untuk bertekun dalam doa. Dan yang kedua, lapar dan haus akan firman Tuhan. Yang ketiga, kebutuhan akan komunitas yang kudus. Dan yang keempat adalah kuasa Roh Kudus. Saudara, mari kita mulai bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama adalah disiplin untuk bertekun dalam doa. Masih ingat firman Tuhan pada minggu lalu? Ada yang lupa? Di mana seorang orang saleh, yaitu Ayub, dia bertekun. Ketekunan itu membawa kemenangan, saudara. Orang yang tekun dalam hal apapun, tekun maksudnya orang yang tekun itu tahan banting. Ada masalah, ada persoalan hidup, ada pergumulan hidup, sama dia gak masalah. Kenapa? Karena dia tekun dalam doa, kekuatannya ada. Amin. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik. Murid-murid Yesus itu tidak hanya mereka mendengar daripada firman Tuhan, bukan hanya sekedar mereka ikut Yesus, tapi ada suatu kata-kata kalimat, ada suatu kalimat yang disampaikan pada hari ini. Mereka semua, ada semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, kalau disebut bertekun, mereka enggak absen. Mereka tidak punya alasan yang lain. Mereka tidak punya dalih-dalih untuk tidak bertekun dalam doa. Mereka tidak berkata masih ada pekerjaan yang lain. Tapi mereka berkata mereka bertekun dan sehati. Orang yang bersehati, Roh Allah bekerja. Inilah yang Tuhan mau bagi kita. Karena pesan Yesus sebelumnya agar tetap berada di Yerusalem sampai engkau menerima Roh Kudus. Dan setelah engkau menerima Roh Kudus, maka disitulah engkau jadi saksi. Kenapa jemaat kita belum jadi saksi? Karena belum terima Roh Kudus. Yang kedua, lapar dan haus akan firman Tuhan. Saudara, di dalam Matius pasal 5:6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selalu kita haus tentang kebenaran dan kebenaran dan kebenaran. Haus akan kebenaran, bukan haus akan kejahatan. Sekarang dunia terbalik. Mereka haus akan kejahatan. Mereka haus akan keduniawian. Tapi firman Tuhan, Yesus berkata di atas bukit kepada murid-muridnya, berbahagialah orang yang haus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, kalau benar-benar engkau haus dan lapar akan firman Tuhan, tidak cukup hanya sekali seminggu kau beribadah. Tidak cukup hanya 2 kali seminggu kau beribadah.
tentunya engkau harus beribadah dari hari ke hari, terus ingin mendengarkan firman Tuhan, terus merindukan firman Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita haus. Ada amin? Adakah di sini minum sekali seminggu? Ada di sini makan sekali seminggu? Enggak ada. Semua kita makan berapa kali? 3 kali dalam sehari. Berapa kali minum? Berkali-kali minum. Berbahagialah kalau engkau haus akan firman Tuhan. 3 kali sehari engkau mendengarkan firman, dan berkali-kali engkau mendengarkan firman. Ada amin? Rubah sikap saudara tentang pendengaran akan firman Tuhan. Kalau engkau gak bisa datang ke gereja, baca firman Tuhan, rindukan firman Tuhan, baca Alkitab. Supaya apa? Supaya hati yang lapar terpuaskan oleh karena firman Tuhan dari tiap hari bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita dipuaskan. Yang ketiga, kebutuhan akan komunitas yang kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, kenapa dikatakan kebutuhan akan komunitas yang kudus? Saya mau filosofi pisang. Satu sisir pisang. Pernah ada lihat pisang? Pernah makan pisang? Siapa yang belum pernah makan pisang? Wow. Siapa yang belum pernah lihat pisang? Di rumah saya banyak pisang. Tanam pisang sekeliling rumah. Pisang. Satu sisir pisang, satu aja diambil seekor, bahasa Inggrisnya bengkala. Tahu bengkala? Apa bengkala? Monyet. Makanya jangan berpisah dari komunitas, engkau akan diambil monyet. Rindukan kesatuan. Amin. Rindukan kesatuan. Bersatu. Kalau bersatu kita kuat. Ya. Saya ulangi, cerita tentang pisang. Kalau kita telah tidak lagi di dalam suatu kumpulan orang-orang kudus, maka gampang kita diambil oleh iblis. Setuju? Tapi kalau kita dalam komunitas orang kudus, ini iblis itu tidak akan datang. Sama halnya dengan pisang tadi. Berpisah pisang dari sisirnya, habis dimakan. Tak. Maka hati-hati, jangan kau lepas daripada kumpulan saudara. Tentu mengerti yang saya maksud kan? Kalau engkau berpisah dari komunitasmu, kalau engkau keluar daripada komunitasmu, hati-hati, habis dimakan oleh iblis. Oke lah, monyet lah. Setuju? Tetap engkau berada dalam komunitas. Amin. Nah, artinya gini, kebutuhan akan komunitas yang kudus. Tetap kita dalam suatu kumpulan-kumpulan orang kudus. Tetap kita dalam komunitas gereja, di mana engkau beribadah, tetap engkau berada di dalam ibadah itu, engkau selalu merindukan agar ibadah itu hidup dan engkau hidupi itu ibadah. Bukan kemana-mana. Jangan menjadi sesat dan kesasar. Saudara-saudara, kalau ada orang berkeliaran pada saat ibadah,
Kita doa sama Tuhan, Tuhan angkat dan tarik kupingnya, bawa ke gereja. Supaya nampak ini orang malas beribadah. Pernah lihat foto atau gambar tongkat Tuhan Yesus? Begini tongkatnya. Pernah lihat itu? Ada gambarnya begitu? Begini ceritanya. Pada suatu ketika seekor domba jatuh ke jurang. Nah, bagaimana mengambil domba jatuh ke jurang? Jadi pakai tongkatnya itu, ditarik lehernya dan naik ke atas. Itu gunanya kalau ada tongkat begini, saudara. Kalau engkau lihat kakek-kakek punya tongkat begini, ada gunanya itu. Menarik leher saudara. Udah? Itu yang pertama. Habis itu Yesus buat begini. Karena engkau domba yang liar, apa? Sama jemaat yang liar, kakinya dipatahkan, tak, baru dibebatnya kembali. Dan ingat, domba yang dibebatnya disayang, saudara. Jadi kalau engkau punya masalah, engkau jemaat yang disayang. Dan Yesus gendong-gendong dombanya. Dia berkata, aku gembala yang baik. Kenapa? Karena dia menggendong domba yang sesat. Pernah lihat begitu? Jadi kalau engkau punya masalah, ada tujuannya. Yesus sayang padamu. Datang pada Yesus. Biasa begitu, setiap ada orang bermasalah, berbenturan dengan masalah, baru amagoy kamang. Itu terjadi. Sering andeko. Kenapa? Karena masalah. Kalau tidak masalah, kemana suka kulah. Yang lucunya, anak Tuhan pada jam ibadah hari Minggu, tahu dia ibadah, mancing dia. Mancing. Kenapa mancing? Karena dia menurut Bapak Gembala, orang yang suka mancing itu adalah orang yang sabar. Makanya aku pergi memancing pada hari Minggu karena saya orang sabar. Betul? Ada di sini bapak-bapak mancing hari Minggu? Ada? Enggak ada? Serius nih? Ada mama-mama mancing? Ya. Saudara, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan bukan hanya itu, bertekun dalam persekutuan. Pada hari Minggu, gereja kita ini penuh ibadah, saudara. Luar biasa sekali, sehingga kita tidak punya kegiatan yang lain selain hanya ibadah terus. Hari Minggu ibadah raya, 2 kali ibadah, sekolah Minggu pada jam yang sama, habis sekolah Minggu ibadah raya. Hari Minggu, hari Senin ibu-ibu, hari Selasa Komsel 1, hari Rabu Komsel 2, hari Kamis Komsel 3, hari Jumat latihan, hari Sabtu muda-mudi, hari Minggu ibadah raya, sekolah Minggu. Ay. Kalau boleh ditambah 1 hari lagi. Hari apa maunya? Memang kurang sama kita 7 hari dalam seminggu. Kita harus tambahkan, karena banyak kali kegiatan yang lain berikutnya. Saya mau lagi tambah nanti ini hari training time. Wah, hari apa lagi dibuat? Hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Sel. Apa? Sel. Enggak, Selasa, Sel. Itu aja dibuat. Supaya ada semua hari-harinya. Nah, kapan hari Minggunya kita nggak tahu. Supaya apa? Supaya jemaat ini bisa mereka bertekun. Halo? Mau tekun, saudara? Nah, habis mereka tekun, apa mereka buat?
dan mereka selalu berkumpul. Ini yang manis. Apa itu? Memecahkan roti. Pasti semua ibu-ibu suka kalau begini. Ayo makan roti kita, ya kan? Kalau masalah-masalah roti nanti lalu khotbah, roti dulu, ya kan? Iya, tahu aku itu. Apa jeda kita? Hari ini nggak ada jeda hari ini kan? Hari ini nggak ada jeda. Aturannya tiap minggu dibuat jeda lah. Tolong nanti Mbak Yohana untuk membuat jadwal bahwa jeda. Hari Minggu 1 Mama Tessa. Minggu kedua Ibu Siburian baru Nababan. Minggu ketiga Ibu Burmanurung. Minggu keempat Bu Tiara dan seterusnya. Bergantian terus. Setuju? Iya, kau yang setuju, yang lain bagaimana? Coba tanya mereka dulu. Iya. Habis itu mereka bilang berdoa. Nah, doa ini yang paling penting. Walaupun ada makanan, tapi tetap berdoa. Amin. Jangan nggak berdoa. Jemaat harus berdoa. Yang terakhir, biar selesai. Biar pulang kita. Kuasa Roh Kudus. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang paling berharga bagi kita. Kenapa? Kami rindu jemaat ini tidak usah engkau berkhotbah, tidak usah belajar teologi sarjana sampai SSSSS, nggak usah. Ini aja harus menerima hal ini. Apa? Menjadi saksi. Bagaimana menjadi saksi? Menerima Roh Kudus. Kemana bersaksi? Pertama-tama Yerusalem, kedua Yudea, ketiga Samaria, ketiga ujung bumi. Kemana pertama-tama jadi saksi? Di rumah kita dulu. Kita harus jadi saksi. Amin. Tahu lagunya? Saksi di mana saja. Coba lagunya. Tahu lagunya? Saksi di mana saja. Coba kunci C. Kalau G, saksi di mana saja, di seluruh dunia, saksi di mana saja, saksi di mana saja. Saksi di mana saja, walaupun mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Tahu saudara di mana bersaksi? Bukan di gereja bersaksi. Yang jadi masalah kalau engkau bersaksi di gereja, engkau saksikan anak ayammu hilang. Saudaraku, doakan saya. Kenapa? Hilang anak ayamku. Bukan kesaksian itu. Itu kemalingan. Bersaksi, tahu saksi? Saksi itu adalah orang yang melihat dengan mata, merasakan dan meraba. Itu saksi. Apa? Orang yang melihat dengan mata, merasakan dan meraba. Dirabanya, dilihatnya,
dirabanya, dan mungkin dipukulnya saya, dan kurasakan. Dan aku bersaksi, aku merasakan dia memukul saya, itu contoh. Sama halnya kalau kita bersaksi, kita saksikan kepada orang lain, aku melihat Yesus. Aku merasakan kuasa Yesus. Amin. Kemana kau bersaksi? Yerusalem. Yang kedua, Yudea. Yang ketiga, Samaria. Rumahmu, tetanggamu, satu kampungmu, satu kotamu, dan seluruh Indonesia, dan sampai kemana-mana, kemana Tuhan pergi, kemana Tuhan utus engkau. Halo, tahu nggak saudara, selama beberapa hari saya berada di Kuala Lumpur, dan kami melihat bermacam-macam ragam suku dan bangsa di sana. Dan bertemu dalam satu tempat, jumlah negara yang hadir 19 negara. Mewakili gereja-gereja semua. Halo? Dan saya katakan, kami mau mengambil bagian daripada hal ini, kegiatan ini. Kenapa? Bukan hanya, memang acaranya acara karismatik, tapi jangan salah, ada berbagai-bagai sekte, termasuk dari Katolik juga ikut dalamnya. Saudara, kalau gereja kita tidak mengambil bagian dalam hal ini, diambil oleh orang lain. Makanya saya bersyukur saya diundang ke sana, dan saya melihat dan saya menyaksikan begitu banyaknya orang. Memang sih gak banyak berkumpul pada waktu itu, hanya 800 orang yang berkumpul, sedikit jumlahnya. Coba bayangkan, ditanggung makan siang dan malam, tempat tinggal hotel bintang 5, hanya yang kami tanggung ongkos masing-masing pulang pergi ke rumah. Dan mereka sangat cinta Tuhan, mereka sangat menyayangi pelayanan mereka. Mereka tidak mau kehilangan sesuatu hal. Kita bagaimana? Kita masih santai. Saudara, tidak ada waktu untuk santai saat ini. Saat ini adalah bersaksi. Amin. Kemana kau bersaksi? Kemana engkau punya komunitas? Satu, kalau engkau dalam pasar jualan, bersaksi di tempat engkau berjualan. Jangan engkau menjadi batu sandungan di sana. Kalau engkau pakai kilo-kilo, jangan tipu-tipu kilo-kilonya. Oh, kilo-kilo. Kalau pakai kilo-kilo jangan kurangi kilo-kilonya, tambahin kilo-kilonya. Supaya besok pelanggan datang lagi. Amin. Harganya, ku beli tomat ini harganya Rp1.000. Ku jual sama engkau 1.500. Untung saya 500. Coba tawar lagi. Ibu-ibu kalau mau belanja, ibu-ibu kalau mau belanja, perhatikan yang jualan. Amin. Saya tanya, UN Mart itu orang kaya atau orang susah? Serius nih. Yang punya Indomaret Alfamidi itu punya siapa? Orang kaya atau orang susah? Podomoro itu orang kaya atau orang susah? Serius nih. Tapi sombong amat engkau. Pada waktu engkau belanja sama nenek-nenek tua, berapa harga tomat, Nek? Dibilangnya 1.500. Bisa 1.000 kah? Coba. Tapi kalau engkau pergi ke UN Mart, harganya 1.500. Apakah boleh kau tawar? Ibu-ibu masih menawar. Tapi sama nenek-nenek masih menawar. Sombong amat. Ibu-ibu sombong, jangan lagi tambahin. Tanya, Nek, berapa harga tomat? 1.500. Ku tambahin 2.000 rupiah jadinya. Bagaimana doanya?
Tuhan memberkatimu nak. Betul? Betul? Pada suatu ketika saya selalu mendampingi, dulu bukan ibu gembala. Dan dia ginting kueda. Bukan ibu gembala. Kami masih pelayan-pelayan biasa di gereja. Dan diajak saya belanja ke Pancur Batu. Tahu Pancur Batu? Dekat mana itu? Siapa yang nggak tahu Pancur Batu di sini? Semua orang tahu Pancur Batu, betul? Dan diajak saya belanja ke Pancur Batu, ada nenek-nenek jual daun ubi. Jual daun ubi. Ku bilang, ingat nenek-nenek jangan tawar, harus kasih lebih. Dan diingat oleh wanita cantikku ini. Dan setiap dia belanja sama nenek-nenek, diborongnya semua dan dibayarnya lebih daripada uang itu. Pertanyaannya, apakah saya tambah miskin? Saya enggak miskin. Saya juga enggak kaya, tapi saya bersuka cita. Ada amin? Ada amin? Semangat dong. Dasar orang susah memberi. Jangan tawar sama nenek-nenek. Tapi kalau kesolaian, malahan ada sisa uang yang 500 rupiah, engkau enggan menerimanya. Biar di sini aja untuk orang ada kotak untuk orang-orang yatim piatu lah. 500 rupiah untuk yatim piatu. Itu pun dasar engkau juga orang sombong. Kalau engkau memberi untuk yatim piatu jangan 500 rupiah, jangan 200 rupiah. Berikan yang terbaik. Enggak ada yang bilang amin. Enggak ada yang bilang amin. Ibu-ibu. Berikan yang terbaik untuk panti asuhan. Serius ya? Kumpulkan hari ini satu keluarga 2 goni beras yang 30 kilo. Mulai catat. Bapak Meti catat, siapa yang memberikan 60 kilo beras tiap bulan? Tiap bulan. Tapi mau beri yang terbaik. Oke, gak usah ke panti asuhan lah, udahlah. Ke gereja. 1 juta tiap bulan. Kurangi 500 ribu tiap bulan. Kurangi. Berapa bulan? Oke, Bapak bulan tolong bayar rekening listrik tiap bulan. Hei, kita harus memberi. Amin. Oh, mantap kali ini. Kumpulan aminku sengajanya itu. Supaya saya lihat bahwa aminmu semangat atau tidak. Amin. Wah, luar biasa. Kalau hal-hal memberi, amin. Tapi nyatanya bagaimana? Hanya Tuhan yang tahu, betul? Oi, hanya Tuhan yang tahu. Bersaksi di mana engkau berada. Amin. Bersaksi. Bersaksi itu rasakan, aku telah merasakan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, saya telah sembuh, disembuhkan oleh kuasa Yesus. Makanya begini, kenapa jemaat gak bersaksi karena gak pernah sakit? Coba sakit sekali dulu, Min. Ada mau sakit? Gisel, sini aku. Gisel boru napitu pul. Kenal ini orang, dia itu WC. Tahu WC? Wanita cantik. Bisa bersaksi? Bisa bersaksi? Halo, bisa bersaksi? Oke, mulai. Yang hari itu, bisa? Oke, sini. Pada hari kapan? Pada hari Senin yang lalu, pada hari Minggu, lupa saya. Hari Minggu, oke, untuk masuk Senin ya. Pada hari Minggu lalu, dia dijamah Tuhan. Mungkin engkau bertanya, ada apa? Dijamah Tuhan.
sebelumnya dikuasai setan. Dikuasai setan, maka saudara jangan jauh-jauh dari Tuhan. Monyet akan menangkap saudara dan digigitnya habis. Nyam. Pernah lihat monyet makan pisang? Atau monyet makan burger? Halo? Monyet makan burger atau monyet makan pisang? Pernah makan burger? Burger gak tahu? Tahu burger? Pernah lihat monyet makan burger? Pizza Hut? Pernah makan monyet? Ya, di jamaah Tuhan dia. Dan Roh Kudus bekerja atasnya sehingga hari ini sehat dia. Betul? Terima kasih, duduk kembali. Ya, itu tapi dia malu bersaksi. Kemana kau pergi? Jangan sana tempat duduk. Kalau makanya saudara coba mulai bersaksi atau kita minta doa supaya sakit engkau dulu baru kau bersaksi. Halo? Coba nyatakan kuasa Tuhan terjadi di rumah tangga saudara. Ada amin? Doa engkau sungguh-sungguh, bertekun dalam doa. Ingat baik-baik. Job. Ayub bertekun dalam doa kepada Tuhan sehingga dia bersaksi dan dia berdoa bagi yang lain. Dia berdoa bagi keluarganya, dia berdoa bagi orang-orang sekitarnya. Saudara, ingat baik, berdoa bagi orang-orang sekitarnya. Maka mulai hari ini kau berdoa bagi saudaramu yang lain. Dan ingat, keadaannya dipulihkan 2 kali lipat. Amin. 2 kali. Kalau kau nggak berdoa, kau nggak dapat apa-apa. Maka kalau berdoa sungguh-sungguh, jangan buka mata sebelah. Ai tuhur Tuhan om. Ai tuhur hati tahi. Oh Tuhan. Jangan begitu, sungguh-sungguh serius. Ada doa begitu, buka mata sebelah. Jaga-jaga. Tahukah saudara, kami kan sekolah Alkitab, kami tinggal di asrama. Dulu zaman tahun 90-an, 89, 90, 91. Kalau doa makan itu harus berjaga-jaga dan waspada. Sekolah Alkitab, calon pendeta, apalagi ikan dencis. Wow, kalau makan ikan dencis seperti makan daging lembu. Karena sepanjang minggu makan ikan asin. Dan doanya, Bapa di surga, berkati makanan ini. Sebab kalau lepas tangan dan lepas mata, maka berenanglah ikan tadi ke piring sebelah. Ini pengalaman pahit, saudara. Dan lumayan ikan yang lompat ke piring sebelah. Piringnya sekaligus hilang. Lalu bilang amin. Aku bilang, mana? Kita orang gereja doa sungguh-sungguh, doa semalaman, doa puasa sekali seminggu, doa semalaman sekali seminggu, doa puasa kadang-kadang 3 kali seminggu. Makanya lama-lama badan ini tambah merosot menjadi kurus, nggak makan 3 kali seminggu. Tuhan ampuni saya, kapan aku lepas daripada godaan ini semua? Untung aja datang baru ginting dari Tengah Karu. Dibilang mari kita lari ke Gunung Sinabung. Ya. Halo, bersaksi. Amin Ibu. Bu, amin Bu. Ada orang amin pagi-pagi main HP. Ya, kita bersaksi. Ibu-ibu bersaksi sama suaminya. Bu, bersaksi sama suami ibu. Bapak Tongat, siapa? Bapak Tongat, kalau kita tidak datang sama Tuhan,
maka kita nggak punya apa-apa. Tapi karena saya berdoa sama Tuhan, dan di kita diberkati sampai hari ini, Bapak Tongat juga harus ibadah. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu melalui Bapak Tongat, bukan Nade Tongat. Kemana berkat Tuhan dicurahkan? Dari kepala Harun. Halo, Bapak-bapak, dari kepala rumah tangga, bukan dari istri, dari suami. Tuhan mencurahkan, bukan, Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya dari Gunung Sion ke Gunung Hermon, artinya dari Gunung Sinabung ke Gunung Sitoli. Contoh. Dan dari kepala sampai ke jenggot dan jubahnya turun. Disitulah Tuhan curahkan berkatnya. Maka para bapak-bapak, ingat baik-baik, simak baik-baik kata-kata ini. Berkat Tuhan mengalir dari kita, dari laki-laki. Amin. Maka setelah engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan, engkau menjadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Tolong saudara, kalau bersaksi, indah saudara. Menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Jujur, kalau kita bersaksi, tambah semangat kita, tambah ada gairah yang baru, tambah ada suatu semangat yang baru melayani Tuhan. Kurang lagi, harus ada tambahan berkat Tuhan lagi agar kita menjadi saksi bagi dunia. Kerinduan kami, jemaat di sini semua harus menjadi saksi. Nanti ada waktu dalam tahun ini, semua jemaat wajib jadi saksi. Kalau dulu ada istilah wajib militer, masyarakat wajib militer, sekarang kita ubah, jemaat wajib jadi saksi. Ya, bagaimana caranya? Nah, nanti gampang. Kita akan mengundang, kita akan buat nanti acaranya khusus, nanti pelatihan akan hal itu. Kita buat pelatihan ya, pelatihan menjadi saksi. Mungkin pertama-tama kami akan buat pelatihan para pengerja dulu, dari pengerja nanti baru semua jemaat ikut serta dalam kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.